Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat Konco FTV, alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam channel mengaji. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita iman dan Islam. Dan iman dan Islam itu tidak hanya kita miliki, tapi juga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Konco FTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau doakan? Beliau berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan meninggalkan mereka, mereka pun berdoa kepada Allah agar apa yang dilakukan amalia-amalia selama Ramadan yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighuhum Ramadan. Wa yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuqabbalahum ayyataqabbalu a'malahum. Mereka berdoa kepada Allah. Sahabat, apa sih doa yang dilantunkan oleh para sahabat, para tabi'in setelah wafat Rasulullah SAW? Di dalam Lataiful Ma'arif dikatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan diriku untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Wasallim li Ramadan. Dan sampaikan Ramadan untuk bisa bertemu aku. Kemudian watasallamhu minni mutaqabbalan. Dan ya Allah, tolong terima apapun amal kebaikan yang aku kerjakan selama bulan Ramadan. 6 bulan pertama mereka berdoa seperti ini. 6 bulan mau menuju Ramadan, sebelum Ramadan mereka berdoa seperti ini. Dan 6 bulan setelah kepergian Ramadan mereka pun berdoa seperti ini. Kenapa sih bulan Ramadan itu, bulan puasa dinamakan dengan bulan Ramadan? Di dalam Fathul Qadir juz 1 itu dikatakan Ramadan, bulan puasa disebut dengan Ramadan. Yang pertama li syiddatir ramdha, karena teriknya matahari di bulan Ramadan. Kita melihat di beberapa pulau, di beberapa negara, di beberapa tempat-tempat di Indonesia katakanlah, ketika bulan Ramadan itu matahari begitu menyengat. Kemudian permukaan bumi, permukaan rumah kita, permukaan kampung kita itu lebih terlihat mengering karena memang li syiddati ramdha. Bahkan ada yang mengatakan kalau Anda puasa sunnah tanpa didahului dengan sahur, maka pasti Anda akan kuat. Kebanyakan kuat untuk menjelang maghrib. Tapi ketika bulan Ramadan Anda puasa Ramadan tanpa didahului dengan sahur, maka banyak orang tidak kuat. Karena apa? Li syiddati ramdha. Matahari begitu menyengat di bulan Ramadan, dan memang Allah wahyukan kepada matahari untuk lebih berterik sinarnya di bulan Ramadan. Ini pengertian yang pertama. Yang kedua, kenapa bulan puasa itu disebut bulan Ramadan? Li'annahu yarmudus sayyi'at bil hasanat. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membakar segala kemaksiatan-kemaksiatan yang selalu kita kerjakan 11 bulan yang lalu sebelum Ramadan. Yarmudus sayyi'at, Ramadan yarmudu itu membakar. Membakar, Allah membakar, melunturkan, membersihkan, mengampuni segala dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan 11 bulan sebelum Ramadan. Dengan cara apa? Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka rumusnya, ketika teman-teman Wave TV semuanya ingin di bulan Ramadan ini Allah mengampuni segala dosa yang pernah kita kerjakan, Allah memaafkan segala kehilafan yang pernah kita kerjakan, maka yuk sama-sama kita melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka sebanyak itu pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam Fiqh Sunnah, Said Sabiq Abu Malik Kamal mengatakan bahwasanya apa? Ramadan itu madrasatun yatadarrabu fihal mu'min. Ramadan adalah sekolah pesantren di mana orang-orang beriman itu digembleng oleh, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih agar Ramadan kita bermakna, agar Ramadan kita tahun ini lebih betul-betul Ramadan daripada tahun-tahun sebelumnya?
Maka para ulama salafus saleh memberikan dua poin kepada kita agar Ramadan kita bermakna. Yang pertama apa? Ikuti Ramadan kamu, persiapkan Ramadan kamu dengan iman yang benar. Apa dalilnya? Rasul mengatakan, man shoma Ramadhana imanan. Imanan, barang siapa yang melakukan puasa imanan karena iman. Ini adalah akidah. Ini adalah betul-betul ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang-orang yang melalui bulan Ramadan ini dengan tanpa iman. Akhirnya dia dengan entengnya mengatakan, gara-gara Ramadan, gara-gara puasa saya lemes, mau kerja males, ngantuk bawaannya. Karena apa? Dia bisa mengatakan seperti ini karena Ramadan yang dia kerjakan tanpa didahului dengan iman. Apa sih iman itu? Al-imanu huwa at-ta'zim wal istidlal wal khudu wal inqiyadu atam lillahi wa rasulih. Yang namanya iman adalah engkau tunduk, kata Allah, engkau patuh dan engkau merendahkan diri engkau kepada semua ketetapan-ketetapan yang Allah telah buat di dalam Al-Qur'anul Karim, dan semua ketetapan-ketetapan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan sunnah-sunnahnya beliau. Ini iman. Artinya apa? Ketika kita beriman kepada Allah, maka semua aktivitas kita, semua apa yang kita kerjakan harus mengacu kepada ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kenapa Ramadannya para sahabat itu bermakna. Ramadannya sirrun, memiliki rahasia yang luar biasa. Karena para sahabat itu selalu berRamadan berpondasi dengan akidah yang benar. Jangan melulu ketika mau masuk Ramadan yang ditanyakan tentang fikih saja. Betul, fikih itu perlu, tapi ada yang lebih perlu, yaitu apa? Luruskan akidah kita yang benar. Teman-teman, sahabat Wave TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat lembaran-lembaran sejarah Islam, kemenangan-kemenangan Islam ini dicapai pasti pada bulan Ramadan. Fathul Mekah menang bulan Ramadan. Perang Tabuk menang di bulan Ramadan. Perang Badar menang di bulan Ramadan. Mesir kembali jatuh ke tangan orang-orang Islam itu karena terjadi di bulan Ramadan. Ketika ditanyakan kenapa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu ketakwaan para sahabat itu melahirkan kekuatan yang begitu dahsyat. Maka ketika ditanya sahabat, kenapa sih rahasia kemenangan-kemenangan Islam itu selalu lahirnya di bulan Ramadan? Barra bin Azim mengatakan, nahnu nuqatil a'da'ana la bi quwwatina walakin bi a'malina. Kami ini bisa mengalahkan musuh-musuh kami itu bukan karena kekuatan yang kami miliki, bukan karena persenjataan yang kami miliki, bukan karena strategi perang yang kami punya, tapi kami bisa mengalahkan musuh-musuh kami karena ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, loh emang apa sih yang dimakan para sahabat Nabi pada saat Ramadan ketika mereka berperang? Ali bin Abi Aufar mengatakan, kunna naghdhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat. Kami itu pernah mendampingi Rasulullah SAW untuk berperang melawan musuh-musuh Islam di bulan Ramadan selama 7 peperangan. Dan tahukah Anda apa yang kami makan di saat kami berbuka, di saat kami sahur? Mereka mengatakan, na'kulu ajrat, kami memakan belalang. Bayangkan teman-teman, belalang dimakan bisa memberikan kekuatan yang luar biasa. Artinya bukan karena belalangnya, tapi apa? A'malina, a'malihim, amalan-amalan mereka yang melahirkan ketakwaan-ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan dan akidah yang benar menunjukkan kepada kekuatan-kekuatan sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini yang pertama, luruskan akidah kita, barengi Ramadan kita dengan iman.
Wave TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya zikir apa yang paling tepat di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Nasrunallahu fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.